berkembang. Tuh. Makanya di sini digambarkan kalau lisan itu rusak, manusia banyak yang sedih, banyak yang menangis, banyak yang tersakiti. Dan lisan itu Pak mencerminkan seseorang. Jadi lisan itu mencerminkan seseorang. Kalau lisannya itu jelek, udah jelas hatinya pasti jelek. Itu rumus secara umum. Rumus kaidahnya tuh begitu. Kalau lisannya jelek, hatinya sudah pasti jelek. Kalau lisannya baik, hatinya sudah pasti baik. Itu kaidah umumnya begitu. Walaupun ada pengecualian. Ada kagak orang mulutnya cakep, mulutnya manis, tapi hatinya jelek? Ada nggak? Ada. Ada. Itu yang begitu tuh orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan lil alamin basyiran wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatiz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Yang saya hormati pula terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Khaidir beserta segenap jajaran pengurus Masjid Al-Barkah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan dalam mengayomi jamaah Masjid Jami Al-Barkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan hari ini kembali Allah pertemukan kita, Allah dudukan kita di salah satu taman surganya Allah. Dan insya Allah kita semua termasuk hamba yang memang Allah pilih untuk didudukan di taman surganya, menikmati siraman rohani. Semoga menjadi nutrisi keimanan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat, ketakwaan kita juga semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain, baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah di dalam kita mengerjakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kelak insyaallah Allah memberikan kita syafaatul uzma melalui kemuliaan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita Kitab Nashihul Ibad, masuk kepada maqalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyrata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an fi qaulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahr qala al birru huwal lisan wal bahru huwal qalb fa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaika. Artinya wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15 an Abi Bakrin As-Siddiq, datangnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah selalu meridhoinya. Fi qaulihi ta'ala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan komentar, memberikan pendapat dalam ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ini kalau kita mau ngelihat ayat lengkapnya ada di surat Ar-Rum ayat 14. Begini bunyinya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang mana kalau ayat ini diterjemahkan, telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyuziqahum, melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau melihat ayat ini Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan komentar, memberikan tanggapannya bahwa yang dimaksud al-barru itu secara makna adalah daratan. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dimaksud al-barru wal lisan. Daratan itu adalah lisan. Dan wal bahru secara makna adalah lautan. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq wal bahru wal qalbu, lautan itu adalah hati. Di sini Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, fa iza fasadal lisan, maka ketika lisan itu rusak, bakat akan menangis alaihi atas lisan tersebut an-nufusu, manusia. Tuh. Begini Pak, lisan dengan hati itu lebih besar mana kira-kira? Lebih besar? Lebih dalam mana? Lebih dalam hati. Itu gambarannya ya. Kerusakan di bumi itu diistilahkan kerusakan lisan, sementara kerusakan di laut itu diumpamakan kerusakan hati. Karena memang begitu dan terbukti daratan dengan lautan lebih luaslah lautan. Lisan yang rusak itu menyebabkan orang-orang nangis tersiksa, nangis batinnya. Kenapa demikian? Tajamnya lisan itu bisa menyayat hati seseorang. Benar kagak begitu? Ya. Tajamnya lisan bisa menyayat hati seseorang. Luka yang disebabkan karena ucapan itu lama sembuhnya Bu. Luka nih yang disebabkan karena lisan, karena ucapan itu lama sembuhnya. Mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Tuh luka itu susah untuk kembali sembuh. Berbeda kalau luka itu disebabkan karena fisik. Biasanya itu nggak butuh waktu lama untuk sembuh lukanya.
Tapi kalau lukanya itu disebabkan karena lisan, maka banyak orang yang menangis karena tersakiti oleh lisan kita. Ini gambarannya adalah manusia ketika sudah tidak bisa menjaga lisannya, maka dimanapun dia berada pasti menebar kerusakan, menebar fitnah, menebar keburukan, mencaci maki, ghibah, terus apa lagi tuh? Apa lagi? Masih banyak yang lainnya, ya termasuk fitnah. Itu kalau lisan sudah rusak, ya. Maka lisan itu dosanya paling banyak. Jadi lisan itu dosanya paling banyak. Kenapa? Karena memang kadang-kadang tidak terkendalinya lisan kita, gitu. Makanya di dalam kondisi seperti sekarang ini nih Pak, ya, yang serba canggih, yang serba teknologi, harusnya kita pinter-pinter dalam menggunakan media. Banyak buktinya. Contoh kayak yang lagi viral nih sekarang, kasus siapa tuh? Gus Miftah yang ngatain tukang es apa? Memang kalau kita pandang secara sudut syariat itu memang kagak bagus, ya kagak bagus kalau kita pandangnya secara sudut syariat, ya itu nggak bagus. Tapi kalau kita pandang secara ilmu tasawuf itu belum tentu salah. Buktinya apa? Ketika Gus Miftah menghina tukang es itu, seneng kagak di tukang es? Dapat harta kagak? Dapat. Kaya malah, bantuan dari mana-mana aja. Kaya mendadak. Itu kan berarti apa? Memang sudah kudrahnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan cara digituin. Ini kan di media sosial kita lihat, kita banyak kita perhatikan banyak yang menghujat. Padahal kan itu memang Allah pengen ngangkat tukang es juga. Allah juga pengen ngangkat Gus Miftah juga. Itu mah cuma salah penempatannya doang. Coba kalau misalkan kejadiannya itu kayak di pesantren, nggak bakalan marah. Di kalangan pesantren doang gitu. Lah ini kan di kalangan umum. Wajar kalau netizen berbicara seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan tasawuf ini nggak ada yang salah. Memang pada hakikatnya Allah pengen ngangkat derajat duanya. Cuma salah pengucapan tempatnya doang. Dalam kondisi umum. Coba kalau misalkan di ruang seperti sekarang inilah, yang hanya beberapa orang, nggak mungkin akan viral seperti itu. Jadi pada hakikatnya itu mah memang udah kehendaknya Allah, udah kudrahnya Allah pengen angkat. Begitu. Ya. Iya. Jadi kita tidak usah yang namanya menghina atau menghujat. Memang udah kehendak Allah. Iya, yang kagak dapat apa-apa ya, malah dapatnya apa? Dosa kita ngata-ngatain tuh. Iya. Ya. Terlebih-lebih kalau yang memberi kabar itu Pak orang yang fasik. Ya, terlebih-lebih kalau orang itu yang memberi kabar adalah orang yang fasik. Orang fasik itu apa Pak? Orang fasik itu adalah orang yang masih hobi bohong. Orang yang masih hobi berbohong. Kalau ngomong masih suka bohong, itu kategori Pak fasik. Nah kalau yang ngomong orang seperti itu jangan ditelan mentah. Walaupun dia sumpah sekalipun. Kenapa? Karena potensi orang fasik itu akan bikin kerusuhan, akan bikin kerusakan, dan itu yang menjadi fitnah. Makanya banyak sekali orang yang terhinakan karena lisannya. Banyak sekali orang yang akhirnya sengsara karena lisannya. Orang yang akhirnya mendapatkan musibah karena lisannya. Sehingga ungkapan itu sudah kita sampaikan dan sering kita dengar, mulutmu harimau. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wala takalam bikalamin ta'taziru minhu godan.
Wala takalam, kata Rasul, janganlah kita berbicara bikalamin dengan pembicaraan. Ta'taziru, yang itu akan menyebabkan kita akan meminta maaf min hugodan, di hari yang akan datang. Maka ini kita sebagai seorang mukmin yang cerdas, sebagai seorang mukmin yang pinter, harus bisa-bisa menjaga lisan. Coba kita lihat Pak, secara peribahasa Arab, lisan itu kecil bentuknya, tapi dampaknya besar gak kira-kira? Besar. Secara anatomi tubuh pun Allah sudah menempatkan lisan itu di bagian dalam. Di bagian dalam kan lisan kita. Kenapa? Karena saking bahayanya. Bukan hanya ini lisan ditaruh di bagian dalam, tapi sampai dikawal. Diberikan kawalan sama Allah. Apa yang pertama? Mulut. Lalu dipagar sama gigi. Bahaya kagak tulisan? Saking bahayanya. Allah sampai mengawal lisan. Dengan mulut, dengan gigi. Coba itu. Ya, saking bahayanya itu lisan. Maka di dalam Islam menjaga lisan ini menjadi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis yang kedua yang Rasul sampaikan, salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Ya. Orang makanya kalau sudah ember, tahu kagak ember Pak? Ember, tahu kan? Orang yang doyan ngomong, ya. Orang kalau doyan ngomong, ya ketemu apa aja pasti digundamin. Itu biasanya begitu. Orang yang doyan ngomong itu kebanyakan ketemu apa aja pasti digundamin. Ngelihat orang naik motor bagus pasti digundamin. Itu orang kalau doyan ngomong. Ngelihat orang naik mobil bagus pasti digundamin. Ngelihat cewek cakep digundamin. Ngelihat cewek jelek juga pasti digundamin. Tuh kalau orang tukang ngomong begitu. Dan itu resikonya apa? Risikonya itu amat sangat berat. Makanya di sini lisan itu gampang sekali bikin kerusakan. Sekali kita ngomong tentang kerusakan, tentang keburukan, dan menyebar itu menjadi fitnah yang akan terus berkembang. Makanya di sini digambarkan kalau lisan itu rusak, manusia banyak yang sedih, banyak yang menangis, banyak yang tersakiti. Dan lisan itu Pak mencerminkan seseorang. Jadi lisan itu mencerminkan seseorang. Kalau lisannya itu jelek, udah jelas hatinya pasti jelek. Itu rumus secara umum. Rumus kaidahnya tuh begitu. Kalau lisannya jelek, hatinya sudah pasti jelek. Kalau lisannya baik, hatinya sudah pasti baik. Itu kaidah umumnya begitu. Walaupun ada pengecualian. Ada kagak orang mulutnya cakep, mulutnya manis, tapi hatinya jelek? Ada nggak? Ada. Ada. Itu yang begitu tuh orang munafik. Lisannya bagus, bikin kita terpesona kalau misalkan orang itu ngomong, tapi hatinya dengki sama orang. Itu namanya orang munafik tuh yang kayak begitu. Ya. Ada juga Pak yang kelihatannya busuk, jelek itu lisannya, hatinya kira-kira nggak ada kayaknya. Kalau orang lisannya jelek, lisannya jelek, busuk, suka ngomongin orang, suka begini-begini, tapi hatinya baik, kayaknya kagak ada. Setahu saya kayaknya kagak ada yang begitu tuh, ya. Yang hati mulutnya jelek, hatinya cakep, kagak ada. Kayaknya kagak ada tuh yang begitu ya. Nah, kenapa? Karena lisan itu adalah pantulan hati. Jadi lisan itu adalah pantulan hati Pak. Pantulan yang ada di hati kita. Makanya wajar kalau kadang-kadang kita bilang hati itu
disebut nurani kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya nurani. Artinya apa? Hati yang bercahaya. Kalau hati yang bercahaya itu memancarkan kebaikan. Tapi kalau bukan hati nurani, ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan dia terhinggapi penyakit. Ketika hati dihinggapi penyakit, itu seluruh tubuh akan bergerak menjadi jelek. Ya. Karena apa? Karena hati itu sebagai malikul aqdo. Jadi hati itu bagai malikul aqdo, rajanya seluruh anggota. Maka hadis dari baginda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ini kata Rasul. Kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya segumpal daging. Idza solahal jasadu kullu. Nah, ketika nih hati ini baik, maka seluruh anggota kita akan menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika hati ini rusak, maka seluruh anggota tubuh kita pun akan menjadi rusak. Maka wajar kalau kata Nabi, hati ini bagaikan malikul aqdo, rajanya seluruh anggota. Ya. Mata bisa jelek karena apa? Pasti karena hati. Mata bisa jelalatan karena apa? Pasti karena hati. Maka kita bisa mengetahui karakter seseorang itu dari matanya aja. Kita bisa membedakan orang sedih, berarti hatinya lagi, matanya sedih, hatinya lagi sedih. Matanya marah-marah, hatinya berarti lagi marah. Jadi malikul aqdo, hati itu yang mengendalikan seluruh anggota, begitu. Karena apa? Hati adalah penggerak anggota seluruh tubuh. Jadi karena pantulan cahaya hati, jadi mata jendela hati itu betul kelihatan dari sorot matanya. Begitu juga dengan lisan. Ya. Kalau hati yang baik, insya Allah lisannya juga pasti jadi baik. Seluruh anggota tubuh, tangannya, kakinya bergerak menuju kebaikan. Itu kalau hatinya baik. Begitu. Maka di sini, kalau hati itu sudah rusak, yang nangis itu bukan hanya manusia, tapi yang terkena imbasnya juga bukan hanya manusia. Di sini dilanjutkan wa iza fasadal qalbu, dan jika rusak itu hati, bakat akan menangis alaihi, atasnya lisan tersebut, wal malaika, para malaikat. Jadi yang nangis bukan hanya manusia, seluruh alam. Malaikat pun sampai menangis kalau sampai hati kita rusak. Kenapa? Karena tidak hanya bikin kerusakan di bumi, juga bikin kerusakan di seluruh alam. Seluruh amal itu hati kalau sudah rusak tuh, Pak. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji di sini nih jangan hanya sekedar mencari ilmu, tapi niatkan juga untuk membersihkan hati. Kalau sekedar nyari ilmu mah, orang pinter banyak yang berilmu, tapi hatinya masih banyak juga yang kotor. Tuh, kalau kita mau bicara masalah ilmu, begitu. Maka di sini Rasulullah memberikan konsep yang berbeda, ya. Apa konsepnya? Jika hati itu baik, seluruhnya pun akan menjadi baik. Dan apabila hati itu rusak, seluruh tubuhnya pun akan menjadi rusak. Dan ternyata sekarang dibuktikan, Pak, secara ilmiah. Ya, dibuktikan secara ilmiah. Coba dah, Bapak sakit nih. Ya, umpamanya nih kita sakit. Tapi kalau hati kita tenang, tawakalnya digedein kepada Allah, kira-kira cepat kagak sembuhnya?
Cepat. Jadi sebenarnya penyakit itu ya tergantung dari hati kita. Kita sakit, hati kita ruwet, kepala kita puyeng, ya lama baiknya, ya lama sembuhnya, begitu. Maka di sini kerusakan yang terjadi bisa disebabkan karena lisan, bisa juga disebabkan karena hati. Kita jaga makanya hati kita jangan sampai dicemari oleh penyakit. Dan ketika hati itu sudah kemasukan penyakit, harus buru-buru dibersihin. Karena kalau penyakit hati nggak ada obatnya. Kalau penyakit yang lain kita bisa berobat ke dokter. Kalau penyakit hati bisa kagak berobat ke dokter? Kagak bisa. Ya. Yang nyembuhin yang bisa nyembuhin hanya Allah. Begitu. Ya. Contohnya kayak penyakit hasad. Hasad itu apa? Dengki. Itu kalau kagak disembuhin pak buru-buru, ya itu akan merembet kemana-mana. Dari penyakit dengki itu, dan dari dengki akhirnya muncul penyakit yang tukang gibah. Dari penyakit dengki akhirnya jadi tukang ngomong kagak? Jadi tukang gibah. Gara-gara dengki menyebar penyakit fitnah kagak? Menyebar. Nah, dengki ini muncul ingin menghancurkan, merusakkan orang yang didengki. Orang kalau udah dengki sama orang pasti pengen ngehancurin. Makanya satu penyakit di dalam hati buru-buru disembuhkan. Kalau tidak akan muncul penyakit-penyakit baru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kata Allah, di dalam hati orang yang munafik ya, ada satu penyakit, tapi akhirnya akan terus ditambah-tambah sama Allah kalau memang kitanya enggak mau buru-buru nyembuhin. Maka penyakit itu akan terus Allah tambah tuh penyakit hatinya. Makanya orang munafik itu susah pak. Susah orang munafik keluar dari penyakitnya karena udah numpuk. Jarang orang kalau yang memang dia sudah dengki, udah syirik, itu kayaknya buat dia buru-buru berhenti gibahin orang, misalkan dengkiin orang, kayaknya agak sulit gitu, agak lama ya. Karena apa? Sudah numpuk tuh. Kalau penyakit fisik mah gampang diobatin, tapi kalau penyakit hati susah. Kelihatannya mah kemana-mana tuh pakai jilbab, kita pakai gamis segala macam, tapi masih berani ngelawan sama suami ya. Kita masih doyan ngomongin orang tuh kayak begitu ya. Maka kalau kita mau lihat seseorang itu pak, lihat responnya pak. Kalau kita mau ngelihat nih, kita mau tahu hati seseorang, kita lihat responnya. Respon apanya? Respon ketika dia kaget. Itu kalau kita mau ngelihat hati seseorang, gampang. Ketika dia respon kaget, bukan yang dibikin-bikin, bukan. Kaget misalkan kita lagi jalan kepleset, itu apa yang keluar dari lisannya? Kalau dia keluarnya astagfirullah, berarti menandakan hatinya baik. Ya kan kalau kita bikin-bikin, makan kita rancang-rancang makan gampang. Nah ini responnya ketika kita kepleset atau kita mau keserempet, apa yang keluar dari lisan kita? Kalau keluarnya astagfirullah, itu menandakan hatinya baik. Tapi kalau yang keluar kebun binatang, yang keluar ngatain orang, itu udah jelas-jelas hatinya jelek atau buruk. Apalagi keluar kebun binatang, misalkan kodok ketika kaget, ya berarti hatinya hati kodok. Banyak orang yang begitu kita temukan di pinggir jalan, baru mau keserempet aja, orang udah dikata-katain, udah diteriakin, woi kebun binatang udah keluar misalkan begitu. Akhirnya itu benar mencerminkan hatinya. Jadi lisan itu tuh mencerminkan hatinya, tuh gampang banget itu begitu. Ya. Lihat reaksi responnya itu ya. Karena yang namanya spontan itu kan kagak bisa direkayasa. Itu mutlak, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
Maka mudah tuh ya. Nah, refleks tuh. Tapi kalau yang keluar bukan astagfirullah, yang keluar umpamanya itu kebun binatang, itu berarti mencerminkan hatinya. Maka di sini kita bisa tahu lewat cerminan hati seseorang. Tuh begitu. Jadi kita bisa tahu cerminan seseorang. Karena di dalam kitab Syekh Nawawi mengatakan al-hikmatu fi anna lisan wahidu tanbihu. Di sini dikatakan sesungguhnya hikmah lisan itu Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai peringatan. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bandani. Jadi Allah menciptakan lisan itu memberikan hikmah, pada hakikatnya itu adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh Allah. Untuk siapa? Lil abdi. Untuk seorang hamba. Bagi seorang hamba bi anna lahu layan bagi anna yatakalam illa bima, ya. Sesungguhnya tidak penting kita berbicara, ya, kecuali dengan perkara yang penting aja, ya. Perkara-perkara yang baik-baik aja. Maka di sini dikatakan li anna lisan az-zakira bi kulli lagatin kana zukirahu lil mazkuril wahid. Karena sesungguhnya lisan itu yang bertutur kata dengan setiap bahasa dan ucapan dari lisan itu untuk menyebut hanya zat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Begitu. Jadi sesungguhnya Abu Bakar di sini hanya menyerupakan Pak. Hanya menyerupakan hati dengan lautan karena dalamnya hati dan karena luasnya hati. Selesai, kita lanjutkan ke makalah yang selanjutnya. Wal maqalatu sadisata asyrata. Makalah yang ke-16 ini kila disampaikan inna syahwata tusirul muluka abidan. Disampaikan inna syahwata bahwa sesungguhnya syahwat tusirul muluka abidan itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Nah, ini kita bicara syahwat nih larinya. Ya. Makalah yang ke-16 ini membicarakan tentang syahwat. Jadi di sini dikatakan gara-gara syahwat, karena syahwat itu bisa menyebabkan seorang raja menjadi budak. Mengapa? Dikatakan fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Fa inna man ahabba, karena sesungguhnya orang yang mencintai pada sesuatu perkara, maka dia adalah sebagai budak. Contoh begini, kita dari dulu pengen kagak punya mobil. Misalkan kita pengen punya mobil. Ketika kita sudah punya mobil itu baru. Lalu kemudian kita bawa itu mobil kerja. Saya kasih contoh nih, kerja. Nah, pas mau pulang hujan. Kalau kita memang mengikuti syahwat, otomatis ketika kita sampai di rumah dengan mobil baru kita yang udah kotor-kotoran, udah hujan-hujanan, seharusnya yang namanya kita pulang kerja, harusnya apa Pak? Karena itu mobil baru, kira-kira nih kita nyampe di rumah, bersihin itu mobil apa langsung istirahat? Pasti bersihin mobil. Itu kalau kita mengikuti syahwat. Nah, itulah dikatakan seorang raja bisa menjadi budak. Maka kita pun begitu. Ketika kita terlalu mencintai apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki, maka itu bisa menjadi budak. Begitu. Ya contohnya kayak mobil. Kayak kita punya mobil baru tadi. Pulang kerja bukannya istirahat malah nyuci mobil, bersihin mobil. Nah, berarti kita dibudakin sama mobil kagak gitu? Iya, padahal kita yang punya, tapi kita yang menjadi budak. Namun kebalikannya di sini, wasabra yusirul abda mulukan. Dan sesungguhnya orang yang sabar yusirul abdu mulukan, itu bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Kebalik.
Jadi orang yang sabar itu bisa menjadi raja. Maka di sini dikatakan li'annal abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Ya, karena sesungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya itu bisa mencapai apa yang diinginkan. Maka benar, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Segala sesuatu dengan kesabaran itu bisa dapat kita capai. Maka pentingnya pentingnya diri kita ini menjaga kesabaran kita. Karena dengan kesabaran Allah akan mengangkat derajat diri kita. Ya, jangan kita lagi susah sabar, pas udah kaya enggak sabar. Jangan. Jadi harus kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Harus menjadi orang yang penyabar. Agar apa? Agar Allah angkat derajat kita. Maka jelas, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Bahwa pada hakikatnya orang yang sabar itu akan terus diangkat derajatnya. Ya contohnya kayak tadi udah kita bahas yang pertama, mungkin tukang es itu udah sabarnya minta ampun kali perjuangannya. Ya, hatinya sabar. Maka ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang itu mudah dan cepat. Mudah amat cepat. Karena apa? Karena kesabarannya. Wallahu a'lamu bishawab.